Kawasan Ekonomi Khusus KEK Industropolis Batang menjadi sorotan Komisi 7 DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik yang berlangsung di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Fokus kunjungan kali ini adalah pada penyerapan tenaga kerja lokal serta keberlanjutan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Anggota Komisi 7 Yoyo Riosudibyo menekankan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan KEK. Ia mengingatkan bahwa salah satu kesepakatan utama adalah seluruh eks-pekerja perkebunan karet milik PT PN 9 Siluwo harus difasilitasi untuk bekerja di kawasan industri tersebut. Menurutnya, pengelolaan jangka panjang KEK harus dirancang sedemikian rupa dan sedini mungkin demi memastikan kesejahteraan masyarakat lokal. Jika tidak bisa terserap sebagai tenaga kerja industri, maka KEK dan pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan alternatif pekerjaan lain. Tadi Pak Dirut juga sudah menyampaikan bahwa salah satu klausa perjanjian yang dibuat oleh KEK terhadap masyarakat lokal, bahwa seluruh pekerja dari perkebunan karet yang pada saat itu statusnya ada di bawah industri karet yang di perhutani PT PN itu semua dipekerjakan di kawasan KEK itu. Kemudian yang selanjutnya, ya saya tadi sudah sampaikan bahwa pengalaman sudah banyak lah ya. Di Jakarta itu ada kawasan industri Cikarang, ada kawasan industri Cikampek dan lain sebagainya yang merubah dasar kehidupan masyarakat yang berada di situ. Oleh karenanya saya mewanti-wanti betul, tolong garis bawah ya, mewanti-wanti betul agar KEK secara manajemen dan pemerintah daerah terutama Kabupaten Batang menyiapkan betul perencanaan jangka panjang agar supaya keberadaan KEK ini bisa memberikan kesejahteraan, bisa memberikan kemuliaan serta perkembangan masyarakat yang lebih baik lah, terutama ya yang ketempatan mana itu Batang. Sementara Direktur Utama PT Kawasan Industri Terpadu Batang, Ngurah Wirawan, menilai dukungan legislatif sangat diperlukan untuk mempercepat proses pengalihan lahan dan peningkatan kualitas SDM. Target KEK Industropolis Batang adalah penyerap hingga 50.000 tenaga kerja di 2030. Hingga kini, sebagian besar mantan pekerja perkebunan telah beralih profesi menjadi tenaga industri. Bagi yang belum memenuhi syarat industri, tersedia peran lain seperti petugas keamanan dan kebersihan. Hari ini mendapat kunjungan dari Komisi 7 DPR RI. Kami sampaikan laporan mengenai progres pembangunan dan kemudian juga kami sampaikan harapan kami kepada Komisi 7 untuk dapat membantu mendorong pemerintah untuk bisa mempercepat proses pengalihan status lahan yang dimiliki oleh PT PN pada saat ini supaya bisa diserahkan kepada kami untuk kami kelola sepenuhnya, dan mungkin nanti karena kita sudah dua-duanya ada di Danantara, kita harapkan nanti manajemen Danantara juga bisa dengan cepat mengambil keputusan. Yang kedua, kami sudah dapat masukan dan arahan dari teman-teman Komisi 7 dan kami anggap itu penting terkait dengan peningkatan kualitas SDM yang harus kita dorong di kawasan ini, sekaligus juga mendorong investasi melalui promosi yang baik dan beranilah bersaing melawan Vietnam dan yang lain, karena kita butuh investasi itu bisa masuk ke Indonesia khususnya ke Batang. Lain-lain lebih kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi kawasan. Jangan hanya dinikmati oleh para industriawan gitu, para pelaku usaha, tapi juga warga masyarakat bisa berpartisipasi. Sampai hari ini hampir seluruh tenaga lokal yang awalnya pekerja kebun, pekerja pertanian, nelayan dan pedagang kecil juga sudah mulai bertransformasi menjadi pekerja-pekerja industri. Walaupun demikian, bagi yang tidak terampil di industri, tetap kita berikan ruang untuk menjadi pekerja-pekerja bersihan, pekerja-pekerja pertamanan, pekerja-pekerja pemeliharaan kawasan yang tetap juga membutuhkan tenaga kerja lokal. Kunjungan Komisi 7 ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara legislatif, eksekutif, investor, dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi kawasan industri strategis nasional ini.